Baiklah, kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini, dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat kita semua, Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan beri kesempatan untuk kami datang ke tempat ini beribadah ya Tuhan. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap berkat, rahmat, anugerah yang sudah melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, Tuhan urapi setiap kami, beri hikmat kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesai. Dan biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan. Tuhan tibakan dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama. Mari Roh Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari merasakan kasih Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Dia ada dan setia sampai hari ini bersama-sama kita di tempat ini. Mari kita bersyukur hadirat Tuhan. Sambil kita menghormati hadirat Tuhan, di depan kita ada perjamuan kudus. Mari kita persiapkan itu dengan sungguh-sungguh. Naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
hanya Engkau yang mengampuni. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. hanya pengampunan Tuhan yang sumbernya dari Engkau Bapa. Kami menerimanya hari ini Tuhan. Sejauh timur, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. jauh tubi kedalaman, Di laut Kau melemparkan dosa. kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Atau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih berterima kasih kepadamu Tuhan. kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. mari kita berterima kasih kepadanya. Berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Hanya Tuhan pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau Pengampunan yang Kau beri Tuhan.
Mari kita bersyukur kepadanya. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah hadir untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karunia dan anugerah-Mu hari ini. Engkau sudah membawa kami hari demi hari Tuhan. Engkau membawa kami di dalam pencobaan atas seizin-Mu Bapa. Dan kami berterima kasih Engkau masih menuntun kami Tuhan. Kesehatan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita semua bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya hari ini. Terima kasih Tuhan. Jesus, kami terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Praise the Lord. Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas karya-Mu Tuhan hari ini. Engkau merajut kehidupan kami. Kasih hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah dalam hidup, pengorbananmu
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus telah ku karya terbesar, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan, kami mengagumi Tuhan. Yesus engkau bukan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Raja yang hebat. Haleluya. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami bersuka cita Bapa. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami. Sekalipun kami dalam keadaan sakit, bahkan terhimpit dengan masalah apapun, kami bawa di hadapan Tuhan. Kami bangga kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih engkau yang ada di rumah. Coba Tuhan bersama-sama kita bersukacita, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, karena kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama dengan sukacita, dengan kebebasan dan kemenangan. Haleluya. Amin. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, yes. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar, dan mulia tak ada Tuhan seperti. Tuhan mau melihat sukacita kita bersama-sama di tempat ini. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, sukacita lagi. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, Dia ajaib, amin. Ajaib dan perkasa besar, dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kita bangga, ku bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita hari ini. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Bersama-sama. Kuasamu dan perkasa dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bersukacita, bangga memilikimu. Ada menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, kuasa atas segalanya. Dari kekal
dan kekal sampai kekal. Hanya Tuhan kita yang mulia. Amin. Mari kita bangga hari ini. Lepaskan semua segala duka cita Tuhan. Jangan memberikan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Engkau yang lagi berbeban berat, bawa di hadapan Tuhan. Saat kita menaikkan pujian ini, kami bangga Tuhan. Engkau masih membawa kami hari ini dan mengangkat tangan kami dan bersyukur di hadapan Engkau. Haleluya. Memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, sama-sama. Kami menaikkan sorak-sorai kemenangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Hey! Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kau mau melihat sukacita di tempat ini. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau mengubah rasa-Mu jantanya. Segala dosa dan masa laluku, kini ku jadi dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Soal kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, jadi lebih dari pemenang. Yes. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau mengubah rasa-Mu jantanya. Hapus segala dosa dan masa laluku, kini ku jadi dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Soal kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan.
jadi lebih dari pemenang. Bersuka, selalu bernyanyi, memberikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu, soal kebenaran, Kau berikan bagiku. Hidupku akan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 coba. Oh, 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 terima kasih. Tidak pernah hilang Tuhan dari ingatan kami. Tidak pernah lupa Tuhan ucapan kami bahwa Engkau masih setia dalam hidup. Engkau Allah yang setia. Sekalipun pujian kami kurang lengkap di hadapan-Mu, tetapi ini hati kami yang terdalam Tuhan. Menaikkan syukur kami kepada-Mu karena salib-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Katakan jemaat, Yesus Kau segalanya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku
itu nyata di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami menerima kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami. Bahkan kami bersyukur kalau kami menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami seturut dengan kehendak rencana Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Selamat datang. Boleh di depan masih kosong, saudara-saudara dari TNI. Di depan masih kosong, kami persilakan. Haleluya. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM. Salam mukjizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, saudara, kita sudah masuk di bulan November, beberapa hari sudah kita lewati November, kemudian nanti Desember, dan menuju kepada akhir di tahun 2021. Rupanya sudah saudara mendekati masuk ke 2022. Harapannya adalah saudara kita semua mengalami pembaharuan. Sepakat katakan amin. Saudara terus mengalami pembaharuan berarti juga diberkati oleh Tuhan. Ya. Mohon maaf karena ini harus prosedur protokol kesehatan, jadi harus cek suhu dan lain sebagainya. Haleluya. Terima kasih para penerima tamu yang baik hati. Saya lanjutkan saudara, atau lebih baik kita buka Alkitab kita dalam Kolose 1 ayat ke-23. Kolose 1 ayat ke-23. Mari kita akan baca bersama-sama Kolose 1 ayat ke-23. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Paulus menjadi hamba Tuhan melalui satu peristiwa yang begitu luar biasa, begitu spektakuler. Dia harus dibutakan, dia harus kemudian dikejar-kejar, masuk ke Damaskus, seterusnya. Dia mengalami penganiayaan yang luar biasa, tetapi dia juga mengalami kemuliaan yang luar biasa. Dia juga disanjung-sanjung saudara karena mengadakan, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran mujizat bagi banyak orang sampai sekarang ini. Saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose adalah kota yang sedang berkembang ketika itu, karena ada tetangganya yang bernama Laodikia, kota Laodikia, dan kemudian diapit oleh kota yang lain, Hierapolis. Dua kota ini lebih maju daripada Kolose, tetapi Kolose juga akan berkembang pesat karena ketiga kota ini adalah tiga kota yang sangat makmur. Mereka memiliki wool yang sangat berkualitas, sehingga pemerintah Romawi menetapkan tiga kota ini adalah penghasil wool yang terbaik zaman itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga setiap orang yang datang ke sana ketiga kota ini mengalami kemajuan. Begitu pula pengajaran-pengajaran tentang keimanan. Saudara, pengajaran dari Yunani masuk, Helenistik, saudara masuk di sana. Di sana ada pengajaran yang mengatakan tentang Dewi Kesuburan, Dewi Artemis masuk. Pengajaran Frigia itu adalah satu ajaran asli di kota Kolose, itu juga berkembang. Ada lagi saudara yang sekarang ini juga kita anut, yaitu kelompok mesianik masuk ke kota Kolose. Berkembang pula Epafras dipakai Tuhan untuk membangun jemaat yang ada di Kolose. Siapakah Epafras? Adalah anak rohani dari Paulus. Sehingga Epafras menyampaikan kabar kepada Paulus, Pak Paulus, di sana berkembang, di tiga kota ini berkembang. Saya sudah membuka dengan teman-teman dan harap Paulus datang ke Kolose. Kira-kira demikian. Dalam kasih Tuhan, maka berkirim suratlah Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Berkata demikian, salah satunya berkata, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang.
Ada begitu banyak ajaran-ajaran, tetapi harus bertekun, harus tetap teguh, harus tidak bergoncang, berdiri tegak. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maksudnya adalah supaya mereka memiliki iman yang semakin kokoh. Karena kalau kokoh di dalam Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang hal ini, bertekun, tetap teguh, tidak bergoncang, adalah lurus ke depan. Berarti dengan kata lain, memiliki satu kemauan yang keras, ada keputusan hati, keputusan diri pribadi untuk terus maju ke depan, melihat Yesus Kristus. Maksudnya adalah, saudara, pengabdian diri kepada Yesus Kristus. Itulah yang dikehendaki Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Itulah yang sekarang ini dikehendaki Allah dalam hidup saya dan saudara di akhir-akhir ini, kehidupan yang sekarang kita jalani. Tetap bertekun di dalam iman, saudara. Tetap kokoh kuat, maksudnya demikian. Tidak bergoncang, walaupun memang banyak permasalahan. Kehidupan kita masing-masing ada masalah, saudara kasih Tuhan, tetapi tetap bertekun, tetap tidak bergoncang. Maksud dari Paulus demikian. Firman Allah ini dibentangkan, diperdengarkan kepada saudara semua adalah supaya kita juga memiliki komitmen. Tema di bulan ini adalah renewal of commitment and faithfulness. Saudara, mari kita memiliki satu pembaharuan tentang komitmen kita, tentang kesetiaan kita. Hari demi hari, saudara, kiranya kita mengalami pembaharuan. Allah kita adalah Allah yang suka melihat anak-anaknya, saudara-saudara, terus mengalami pembaharuan. Tidak stuck di sana, tidak berhenti pada titik tertentu, tetapi saudara mengalami kemajuan. Saudara, dalam cara pandang saudara kepada Tuhan mengalami kemajuan. Cara pandang saudara di dalam keluarga juga mengalami kemajuan. Hubungan saudara dalam keluarga mengalami kemajuan. Ada terus pembaharuan. Dalam pekerjaan saudara juga terus ada pembaharuan. Itulah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan rahmat-Nya baru setiap pagi. Dan Allah kita memberikan rahmat-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaannya baru setiap pagi. Ketahuilah saudara, ketika kita bangun pagi, ada sesuatu yang baru Tuhan sediakan. Maka bagi anak-anak Tuhan, saudara-saudara, juga harus mengalami pembaharuan. Terus mengalami pembaharuan. Saudara memiliki komitmen yang tinggi. Kemarin sudah dimulai ibadah tatap muka sekolah minggu. Saya sangat bersyukur karena anak-anak sekolah minggu hampir 2 tahun tidak ibadah di gereja. Saya sangat bersyukur saudara, rupanya anak-anak sekolah minggu selama 2 tahun itu memendam rasa yang dalam, pengen pergi ke gereja. Saudara, akhirnya kita adakan ibadah. Terima kasih guru-guru sekolah minggu, mereka Kids for Christ, saudara, mempersiapkan begitu rupa. Ketika dimulai, kami berpikiran karena awal jangan-jangan tidak banyak. Sudahlah, 3 baris saja saya kasih tahu guru sekolah minggu. Di baris belakang itu ditumpuk kursinya supaya tidak diduduki. Jadi semua bisa ke depan. 3 baris saja cukup. Itu kira-kira jam 5 kurang 10 menit. Tetapi rupanya saudara, saya lihat loh, makin banyak. Oh, pasang lagi. Kursi dipasang lagi. Jadi ada kegairahan yang begitu luar biasa di hati anak-anak ini. Saya yakin saudara, kalau anak-anak sekolah minggu ada memendam rasa yang pengen ketemu, memuji Tuhan dan sebagainya, itu sesuatu hal yang tertanam baik dalam diri. Saya mendengar gitu. Setelah selesai puji-pujian, penyembahan, C.C. Novi dan tim musik pujian, baru semua saudara anak-anak remaja yang melayani, yang memain drum semua baru di bawah koordinasi, dimentori oleh Jonathan. Saudara, semua baru kelihatan, baru senang juga, anak-anak remaja mulai bertumbuh. Dan saya bersyukur ini regenerasi yang mulai baik di gereja ini. Para pengkhotbah juga mulai, anak-anak muda. Saudara, saya lanjutkan anak-anak ini. Selesai C.C. Novi, itu mikir pujian, Mak, kok selesai? Karena cuma 30 menit. Anak-anak sekolah minggu kan sukanya wah nyanyi-nyanyi, ada gerakan-gerakan, ada cuit-cuit lagunya gitu. Saya juga baru mendengar ini yang bagus juga ya.
Sekali waktu orang tua nyanyi cuit-cuit gitu. Nah, mereka senang. Habis itu selesai, loh mak, Pak sudah selesai. Bukan cepat, tapi kita yang terlambat. Minggu depan jangan terlambat ya. Oh ya, saudara, saya lihat anak ini pasti minggu depan aku mau datang lebih cepat, mau cepat. Saudara, tertanam demikian. Maka itu perlu komitmen. Sama-sama mengatakan komitmen. Harus ada ketetapan hati. Mari sekarang kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Sebelum saya lanjutkan, adalah saudara yang dikasih Tuhan, komitmen ini adalah satu makna pengabdian diri yang kuat kepada Tuhan, atau lebih gampangnya adalah janji. Itu komitmen. Sebelum membaca Yohanes 4 ayat 34, komitmen ini bahasa gampangnya adalah janji. Janji ada dua hal. Yang pertama adalah covenant, yang kedua adalah promise. Covenant, janji kita kepada Tuhan. Ketika dibaptis, saudara ditanya, apakah saudara namanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, dia berkata yang dibaptis ini, aku percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah janji, itu adalah covenant. Dikatakan kepada Allah, dan hamba-hamba Tuhan pembaptisnya itu adalah sebagai saksi. Covenant melibatkan Allah, janji kepada Allah. Saudara, dalam ikatan pernikahan, saya Joko Susanto menerima Deborah Grace Yolanda sebagai istriku yang sah, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan kelimpahan dan kekurangan. Saudara, itu salah satu janji. Ini covenant, karena berjanji di hadapan Allah, di gereja, di bait Allah. Saudara, disaksikan oleh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saudara, tetapi juga janji kepada pasangan hidupnya. Kalau promise, saudara, ayo kita ke gereja yang ibadah jam berapa? Ya kita ketemu ibadah yang kedua. Tadi saya janjian, nggak tahu ada yang WA, Pak, tolong diinfokan jam-jam ibadahnya. Ya, saya nggak tahu siapakah beliau ini, karena nama baru biasa setiap minggu pasti ada. Saya kirim jam 8, jam 10, jam setengah 5, jam 7 malam ibadah di tempat ini. Ya, sampai ketemu ya nanti. Siap Pak. Dan itu janji. Ini promise. Kadang promise ini tidak ditepati. Kadang, saudara, kita janji satu sama lain, ayo kita nanti jam 4 makan bakso ya. Kemudian telepon, sorry saya lagi sibuk, lagi Zoom meeting misalkan. Lagi ini bla bla bla. Saudara, itu promise. Tapi janji kepada Allah harus ditepati. Saudara, ini komitmen kita. Bulan ini, biarlah komitmen kita kepada Tuhan diperbarui. Komitmen kita kepada keluarga diperbarui. Komitmen kita kepada satu sama lain juga diperbarui. Termasuk saudara kepada gereja, di mana saudara bertumbuh, di mana saudara mendapatkan makanan rohani. Mari kita semua memiliki komitmen. Teladan yang paling hebat, saudara, adalah dalam Yohanes 4 ayat ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ini adalah teladan komitmen yang paling hebat. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, makananku berarti saudara ini kesukaan. Ada di antara kita yang tidak suka makan? Saya tidak akan makan selama 2 tahun. Ada saudara demikian? Biasanya manusia, saya dan saudara semuanya, kalau disodorkan kepada makanan, itu adalah kesukaan. Tanpa makan, kita juga tidak mungkin hidup. Dan sebelum pergi ke gereja tadi pagi, bangun pagi, saya lihat saya punya peliharaan burung-burung gitu ya. Saya lihat, oh ada makanan yang ada lobet yang nakal, saudara, dan itu kosong, sampai kosong geribes di tempat makanan digerus-gerus gitu ya. Saudara, karena rupanya kosong. Perlu makanan, makhluk hidup semua perlu makanan. Dan Yesus Kristus memberikan gambaran demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, Allah Bapa yang mengutus aku. Dan menarik lagi adalah dan menyelesaikannya sampai selesai. Kira-kira demikian, saudara. Kamu kira-kira turun ke dunia, jadi manusia. Nanti diolok-olok,
nanti tidak diterima di keluarga, di bangsa, bahkan ujung-ujungnya ditombak, ujung-ujungnya ditaruh mahkota dulu. Saudara dikasih Tuhan, kira-kira kalau bapak mengutus anaknya demikian, anaknya gimana? Kalau saudara jadi anak, ayo kamu pergi ke satu titik sana, nanti kamu ketemu dengan mungkin ini penganiaya, nanti ketemu dengan orang-orang yang membuli dan sebagainya. Ya, siap dan ini perlu komitmen. Dan Yesus Kristus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan itu menjadi kesukaannya. Sangat tidak mudah ketika Yesus sebagai manusia harus dicaci maki, saudara, harus diolok-olok, harus kemudian mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Siang hari ini kita akan memperingati pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib. Karena apa, saudara? Komitmennya yang tinggi, saudara, hebat sekali sampai selesai, sehingga dia berkata demikian, kata Spanish, selesai. Saudara, ketika mengatakan selesai itu tugas semuanya, saudara, begitu baik dan begitu luar biasa, sempurna. Ini adalah contoh komitmen yang harus kita teladani. Ketika mendengar bahwa iman kita harus bertumbuh, maka milikilah komitmen, milikilah satu kemauan yang hebat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau di gereja ini sekarang ini sudah dipersiapkan regenerasi, paling tidak saudara saya agak sedikit aman. Generasi setelah kami, angkatan kita saudara, sudah dipersiapkan. Saudara, dan perlu komitmen. Anak-anak muda di bawah generasi kami, saudara, harus siap untuk kemudian melanjutkan pelayanan yang luar biasa di kota ini. Bagaimana saudara supaya bisa menyelesaikan, memiliki kemampuan, memiliki komitmen yang bertambah terus setiap hari, mengalami pembaharuan terus setiap hari. Anak-anak sekolah minggu juga, saya bersyukur saudara, dikirimkan Tuhan di dalam pengembalaan adalah semua orang-orang yang hebat-hebat, takut Tuhan, semua takut Tuhan, sehingga saudara ada kebutuhan gereja ini tidak terlalu sulit. Karena apa? Anak-anak Tuhan, takut Tuhan ini yang bangun. Kemarin juga saudara, kami harus ada sidang MPD, sidang daerah. Rupanya saudara ada yang memberikan ini, memberikan itu, dan luar biasa. Kami sebagai hamba Tuhan, enak ya jadi hamba Tuhan. Harus bersyukur. Karena apa saudara? Rupanya dikirimkan orang-orang yang takut akan Tuhan, memberikan persembahan, tidak dalam bentuk uang, tidak harus bentuk uang, macam-macam perhatian, doa dan sebagainya. Bentuk makanan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Harus memiliki komitmen. Daud juga memiliki komitmen. Mari kita baca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-112. Hampir saudara mirip dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dikatakan demikian Mazmur 119 ayat yang ke-112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saudara yang kasih Tuhan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Ini kehendak Bapa, kehendak Tuhan, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Persis, saudara, Yohanes 4:34 dengan Mazmur 119, 112 dalam penggalian teologi itu plak persis sekali. Saudara, Daud melakukan ketetapan-ketetapan. Yesus Kristus juga demikian, suka melakukan kehendak Tuhan sampai akhir, sampai selesai. Saudara yang dikasih Tuhan, maknanya bagi kita semua satu, saudara, mari kita kerjakan iman kita ini sampai Tuhan memanggil kita semua. Sepakat katakan amin. Yang kedua, saudara, maknanya adalah ketika saudara menerima tugas, tanggung jawab harus diselesaikan sampai akhir. Jangan dipenggal-penggal. Saudara, kalau menyapu gereja dari sini, di sini manajer cleaning service-nya lagi cuti. Ya, saya senang saudara Irfan, kalau ini mendengar mungkin telinganya agak besar-besar gitu. Untung tidak ada, masih di Balikpapan.
Kalau nyapu, saudara, bersih sekali. Ya, bersih sekali. Menata kursi ini, dia keker, dia lurus. Gitu. Orang lain sentuh Ambar bantu gitu, diusir. Ini komitmen. Kan ada juga, saudara, diberi tugas, ayo sapu, ditaruh di pojok-pojok, disimpan dulu. Ya, disapu, digiring ke pojok itu. Nanti orang lain lah yang tugas. Ya, kadang demikian, coba cek anak-anak kita. Sampai selesai, nyapu sampai selesai, sampai masuk di ikrar, cikrak. Sudah tahu cikrak ya? Saya sampai sekarang belum menemukan bahasa Indonesia cikrak itu apa. Ada yang tahu cikrak? Serok ya tidak pas juga ya. Apa ya cikrak itu? Ada yang tahu? Bisa kasih tahu. Bahasa ini bahasa Jawa. Ikrak, cikrak. Sampai masuk di situ, dibuang di tempat sampah. Di tempat sampah kemudian diikat, masuk digantung, nanti ada tim dari pemerintah ya yang kemudian mengangkutnya. Selesai. Ada yang penting kan sapu di pojok ditutupi kertas sedikit lah. Dan tidak selesai. Kalau diberikan tanggung jawab, berikan tugas, menjadi kesukaan, selesai, clear. Saudara, itu sesuatu yang harus kita miliki. Contoh yang lain, orang yang memiliki komitmen, baca Daniel 1 ayat 28. Daniel 1 ayat 28. Dikatakan demikian, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dan dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ada kata berketetapan, berkeputusan. Saudara yang kasih Tuhan, padahal disodorkan makanan raja. Makanan raja itu makanan yang luar biasa. Sudah pernah bertemu dengan kalangan pejabat, pasti makanannya enak-enak. Tetapi rupanya Daniel berkata, berketetapan hati. Itu makanan yang tidak baik bagi kesehatan. Bagi saya, ini kata Daniel. Dan dia, saudara, faktanya bisa mengatasi keinginan-keinginan yang bisa memuaskan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Saudara, tadi Tuhan Yesus mengatakan makananku. Daniel juga ketika disodorkan makanan, saudara tidak kalah matang. Bagaimana dengan kita? Kalau ada yang mengatakan kolesterolmu tinggi, tidak usah makan ini. Apakah ketika disodorkan B2, wah sikat, dan lain sebagainya. Ayo saudara, karena makanan, minuman ini menggiurkan. Semua orang pasti ketika disodorkan kemuliaan. Mari kita lihat kapasitas kita berapa. Jangan berlebih-lebihan. Nangkep, katakan amin. Berketetapan untuk kita sendiri. Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini penting bagi kita. Saya bersyukur ada Daru. Mana Daru tadi? Daru ini sudah puasa, mau cuti. Jadi ini full timer kami ini cutinya bergantian gitu. Mau cuti, rupanya dia puasa. Puasa berapa tahun? Sampai malam makan dulu? Enggak, masih puasa. Malam pun puasa. Sudah pagi puasa. Yang lain diajak makan, ayo kita. Kemarin ketemu dengan Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Ya, dia puasa tetap di situ, komitmen. Walaupun di situ ada hamburger, di situ ada makanan yang begitu sedap, dia tetap sedap. Dan saya bersyukur kalau dengan orang-orang yang berketetapan hati. Nangkep, katakan amin. Ini keputusan hati. Saudara, Paulus mengatakan, ayo tetap teguh, bertekun. Maka Paulus berharap supaya itu terjadi sampai kedatangan Tuhan. Ini namanya keputusan. Ini adalah ketetapan hati. Apakah ketetapan hati ini, komitmen ini mudah? Saudara, tidak. Yesus Kristus mengalami demikian. Dan harus berjuang mengalami penganiayaan ketika saudara berkomitmen, entah kepada Tuhan, entah kepada keluarga, entah kepada pasangan hidup saudara. Ya, saudara perlu komitmen. Mungkin yang sedang berjauhan, lagi jauh hubungan saudara di luar kota sana, ada komitmen. Nanti jam 10 malam kita doa sama-sama ya. Itu komitmen. Maka saudara bisa kerjakan dengan baik. Dan pasti ada tantangannya. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat ketiga. Saudara, dikatakan demikian, 2 Timotius 2 ayat ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Di sini ada prajurit-prajurit.
Saudara, dan digambarkan adalah memang prajurit itu terus berjuang. Identik sekali kalau bicara tentang berjuang, itu prajurit. Harus demikian, tantangannya banyak sekali, harus disiplin. Dan itu perlu perjuangan. Sama-sama mengatakan perlu perjuangan, 2, 3. Seorang prajurit saudara saat identik dengan yang namanya berjuang. Maka belajarlah, ikutlah menderita. Ketika kita memiliki komitmen saudara, maka harus ada nilai perjuangan yang bertambah dalam hidup kita. Sebenarnya ketika kita mengalami demikian, itulah yang namanya pembaharuan. Ketika menghadapi tantangan, aniayakah, kritikan dan lain sebagainya, itu perjuangan. Dan tetaplah bersabar menghadapi perjuangan ini. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Saudara, rupanya Paulus pun juga mengalami penderitaan. Apakah orang Kristen mengalami penderitaan? Iya, dengan kapasitas model yang berbeda-beda. Tetapi ketika dihadapkan demikian, ayo terus berjuang, karena kita sedang diuji untuk merealisasikan komitmen itu. Dan apakah komitmen ada hadiahnya, ada upahnya? Ada, saudara. Bagi setiap orang yang berkomitmen kepada Tuhan, setiap ada upahnya juga. Bagi orang yang berkomitmen pada keluarga, pasangan hidup, ada hadiahnya juga. Saudara bisa menebak, ya, dalam keluarga pun pasti akan berbahagia. Ketemulah pasangan suami istri yang komitmennya tinggi. Dalam pekerjaan saudara, sebagai staf memiliki komitmen dalam pekerjaan, membanggakan. Maka sebagai pimpinan, saudara bangga terhadap anak buahnya. Anak buah juga bangga kepada pimpinan yang memiliki komitmen tinggi, memberikan teladan yang baik dan sebagainya. Mari baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang dimaksudkan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, saudara, ketika perjalanan hidup saudara mungkin mengalami sesuatu yang kesesakan dan sebagainya. Tadi dikatakan penderitaan. Di sana tidak ada kegelapan karena ada Tuhan, ada terang. Justru dalam kondisi yang demikian, saudara dituntun oleh Tuhan, sehingga kita akan terus menikmati kebersamaan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan Allah. Kalau hari ini saya menyampaikan renungan di pagi hari, di sanalah ada kemuliaan Tuhan. Maka kita akan menerima kemuliaan Tuhan itu, dan Allah membawa umatnya semakin dekat dengan Dia. Semakin hari semakin baik hubungan dengan Tuhan. Maka itulah berkat-berkat dari Tuhan. Kita mengalami terang ilahi dalam hidup ini, saudara. Pekerjaan mengalami terang, ya. Di dalam keluarga juga mengalami terang. Di dalam kita berhubungan satu sama lain juga mengalami terang. Hiduplah dalam terang, bukan dalam kegelapan. Karena kebahagiaan itu hidup di dalam terang. Kalau gelap-gelap, sudah bisa tabrak sana sini dalam berbagai perspektif yang macam-macam. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki komitmen untuk terus bertumbuh. Orang yang berkomitmen pasti orang yang setia, dan setia ini dibutuhkan. Setia dalam bahasa aslinya adalah pistos atau pistis. Artinya sebenarnya, saudara, terkandung di dalam pistos itu aman. Kalau orang yang setia itu aman. Kalau kita setia itu aman. Setuju, katakan amin. Maka kita perlu setia. Semua menjadi aman, menjadi lengkap. Arti kata yang lain adalah lengkap. Itu setia. Milikilah kesetiaan, dan orang yang berkomitmen pasti setia. Ya, saudara, komitmennya tinggi, tetapi komitmen yang konstruktif, bukan komitmen yang destruktif. Komitmen yang destruktif adalah dimusuhi banyak orang. Karena apa? Komitmen yang destruktif adalah merusak. Aku pengen merusak si A karena dendam, karena iri hati. Kemudian menjadi meneror orang
dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud ini adalah komitmen yang konstruktif, saudara membangun satu sama lain, sehingga semakin hari bangunan rohani kita akan semakin baik. Tuhan Yesus berkati. Mari kita pamit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Kalau Yesus Kristus memberikan teladan yang baik, menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai, mendapatkan tugas yang begitu berat, ada tantangan, bahkan penderitaan yang dialami, tetapi bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau Yesus Kristus memberikan sesuatu yang baik bagi kita, maka mari kita semua juga memiliki komitmen yang tinggi kepada Tuhan kita. Saudara lihat keberadaan masing-masing. Allah juga melihat keberadaan kita. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Lagi selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Allah mendapati kita, hati kita, hati yang mau menyembah Tuhan, hati yang baik, yang terus menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada kesempatan yang baik kita memperbaiki diri kita, karena hari ini dilengkapi dengan perjamuan kudus. Tetapi satu hal yang harus kita kerjakan sebelum bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sekiranya ada pelanggaran, ada kesalahan, ada perbuatan dosa, baik yang sengaja berbuat dosa, melanggar Tuhan, ataupun kita tidak tahu itu dosa, itu salah, mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu mendengar pengakuan dosa dari umatmu, kami salah, kami melanggar, bahkan berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya pengampunan Tuhan berikan atas kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan nyatakan atas umat Tuhan, sehingga kami layak menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Hidup kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, bersama dengan Allah. Haleluya. Mari kita siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Hamba Tuhan mengerjakan ini dengan baik, dan semua umat Tuhan, mari kita menghormati karya penebusan dosa.
mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi lagi. Selidiki aku, selidiki aku.
kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar dia berkorban bagi kita semua, supaya kita terus menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup mengampuni, mensucikan kita. Sebelum meminumnya, silakan berdoa secara pribadi apa yang menjadi kerinduan saudara, nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kehadapan Tuhan, nyatakan terima kasih kehadapan Allah. Ya katakan pesan dari Yesus. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan.
diberkati dalam penyertaan kebaikan anugerah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Siap berikan persembahan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan. Silakan juga mengembalikan persembahan. Tinggikan namamu selalu dan muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri hanya untukmu. Dari dosa, kasih yang menemukanmu, selamatkan dan pulihkanmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu dan muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau yakini hanya untukmu, hidup yang kau yakini hanya untukmu, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Puji Tuhan, saudara. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Selamat datang, saudara-saudara, anak-anak muda yang gagah-gagah. Kami mengundang di lain kesempatan bisa bersama-sama. Kalau kesempatan ada dikatakan kita satu dalam keluarga Tuhan. Tuhan berkati dan pengabdian tugas kami doakan sukses bersama dengan Tuhan. Sepakat katakan amin. Selamat datang. Dan juga saudara, apakah ada di antara kita yang berulang tahun di bulan November? Yang berulang tahun di bulan November boleh maju ke depan dan doakan. Ada Miss Bora, ada Jonathan, silakan. Ada Melkisedek. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mengikuti bersama-sama. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan November. Bapa di surga, kami bersyukur ke hadapan-Mu karena Tuhan berikan kebaikan dalam perjalanan hidup dari saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan November. Tuhan sudah menyatakan Allah yang menyertai, Allah yang terus memberkati, Allah yang menyatakan kebaikan melimpah-limpah. Kami berdoa, hamba berdoa, jemaat Tuhan juga mendukung doa. Kiranya perjalanan hidup selanjutnya dalam penyertaan Tuhan. Yang masih sekolah, kuliah, Tuhan memberkati. Berikan kecerdasan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa yang masa depannya cerah. Yang bekerja Tuhan memberkati. Yang berusaha untuk bekerja Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam keluarganya diberkati orang tua masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Dan hidupnya semakin hari semakin berbahagia. Kirimkan orang-orang yang baik. Jauhkan dari orang-orang yang jahat. Tuhan berikan Roh Kudus. Jauhkan dari roh-roh jahat yang coba mengganggu. Dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah-limpah atas hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan November. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur semuanya. Kita bisa beribadah dengan baik. Angkat hati kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran. Lagi dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda keajaiban mukjizat kuasa Tuhan menyertai langkah hidup kami selanjutnya. Sertai tiap langkah. Bersama kami ya Allah. Jadi bukti kebesaran bersama kami Tuhan. Haleluya. Di dalam jadi bukti kebesaran bersama kami Tuhan. Di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Pada selesai Tuhan Yesus berkati.